Salam sepak bola. Berjumpa lagi dengan channel seputar olahraga. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan berbagai info menarik terkait dengan perhelatan sepak bola yang sekarang lagi marak ya, yaitu Piala AFF. Dan jangan lupa ada hasil drawing kualifikasi Piala Asia 2027 di mana tetangga kita yaitu Vietnam dan juga Malaysia tergabung dalam satu grup yang sama di grup F. Nah, ini sangat menarik karena hanya satu juara grup saja yang nantinya akan berhasil untuk lolos ke Piala Asia 2027, di mana salah satunya Indonesia sudah menunggu. Nah, ini menarik sekali ya. Mungkin ini adalah pertama kalinya di dalam sejarah di mana Indonesia tidak usah melewati babak kualifikasi Piala Asia. Kalau sebelumnya Indonesia selalu melewati dari bawah, yaitu dari babak kualifikasi, namun sekarang nih, nah, ini adalah era pertama di mana Indonesia sudah nangkring untuk mengikuti Piala Asia tanpa melewati babak kualifikasi. Nah, ini tidak lepas dari masuknya Indonesia ke round 3 ya. Jadi, negara-negara yang berhasil lolos di round 3 itu nantinya akan langsung bisa mengikuti Piala Asia tanpa melewati kualifikasi dari bawah lagi. Di antaranya ada Indonesia, Jepang, Korea, dan juga negara-negara kuat lain yang sekarang lagi bersaing untuk memperebutkan dua tim teratas untuk masuk ke Piala Dunia nantinya. Nah, ini sangat seru sekali. Selain Vietnam dan Malaysia yang tergabung dalam satu grup, ada juga Thailand yang bergabung di grup D ya. Nah, ini bersama Turkmenistan, Taiwan, dan juga Sri Lanka. Nah, mungkin ini bagi Thailand akan mudah ya. Mungkin lawan yang perlu diperhitungkan di sini adalah Turkmenistan. Untuk Taiwan dan Sri Lanka, saya yakin Thailand bisa menghadapinya dengan mudah ya. Ini menarik ya karena negara tetangga kita lagi berjuang di kualifikasi Piala Asia 2027 dan kita sudah bersiap di sana dan nanti pembagian pot di Piala Asia tentunya kita akan berjumpa salah satu negara yang berhasil lolos di kualifikasi ini karena 6 negara yang nantinya akan beradu di babak kualifikasi nantinya akan ditempatkan di pot 4 yaitu pot terakhir. Sedangkan Indonesia itu karena sudah lolos duluan masuk dalam 18 grup lainnya itu nanti akan berada di pot yang lebih tinggi sehingga kesempatan untuk bertemu dengan Thailand, Vietnam ataupun Malaysia nantinya itu terbuka lebar. Itu dengan catatan kalau Thailand atau Vietnam atau Malaysia nanti akan lolos di babak kualifikasi ini. Ya, kita tunggu aja di mana kita akan melihat di 2027 masih cukup lama. Tentunya saat ini kita akan fokus di AFF dulu pada hari ini ya. Nanti malam Indonesia akan berjumpa dengan Myanmar dan juga di bulan Maret nanti Indonesia akan meneruskan untuk melakoni kualifikasi Piala Dunia yaitu sekarang posisi 3 dan kalau nanti di bulan Maret bisa menang melawan Australia, nah itu kita akan naik di posisi 2 dan itu kita mungkin 80% sudah lolos langsung ya karena dua pertemuan berikutnya kalau kita bisa menang lagi melawan Cina dan Bahrain, apalagi kita lagi main di kandang. Nah, dan juga diperkuat dengan pemain naturalisasi tambahan ya seperti Ole Rumeni. Nah, itu pastinya kita akan lebih kuat di sana dan kesempatan untuk merebut posisi dua besar kalau kita menang melawan Australia itu sangat-sangat besar. Jadi menarik untuk dinantikan pada bulan Maret nanti. Oke, sekarang kita beralih ke Piala AFF ya. Nah, grup A di Piala AFF itu sudah menjalani pertandingan kemarin di mana hasilnya sangat mengejutkan. Thailand bisa membantai Timor Leste 10-0. Nah, ini bukan main-main ya. 10-0 ini sangat tentunya sangat menyakitkan bagi Timor Leste, tapi masih ada pertandingan tersisa ya, masih ada dua lagi. Jadi buat Timor Leste jangan patah semangat. Dan untuk Thailand nih saya kira akan superior sekali di grup ini karena melihat lawannya di mana lawan yang lain Kamboja dan Malaysia di luar dugaan itu bermain imbang atau seri. Jadi posisi grup klasmen sementara ini ada Thailand memimpin dengan perolehan maksimal yaitu 3 poin dari satu pertandingan melawan Timor Leste. Kemudian Kamboja dan Malaysia membuntuti di ranking kedua dan ketiga dengan masing-masing 1 poin berkat hasil imbang kemarin. Nah, sedangkan di grup B ada Indonesia yang nanti akan bertemu dengan Myanmar dan juga ada juga Vietnam yang akan bertemu dengan Laos ya. Ya, jadi ini sangat kita nanti
apakah Indonesia dengan tim mudanya U22 bisa mengalahkan Myanmar di kandangnya. Nah, tentunya kita juga mempunyai beberapa pemain senior ya, walaupun secara umur mungkin masih junior seperti Marcelino Ferdinand tuh masih U22, tapi sudah malang melintang bahkan mencetak 2 gol di Arab Saudi ketika kita berlaga di GBK kemarin pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde yang ketiga. Dan selain Marcelino juga ada pemain seperti Pratama Arhan, Asnawi, kemudian Struik juga bisa dimainkan. Tapi Justin Harbner itu tidak bisa dimainkan sepertinya karena tidak dapat izin dari klub. Jadi ya nggak apa-apa lah kita gunakan Piala AFF ini sebagai regenerasi ya. Jadi kalaupun misalnya kita tidak bisa menjuarai Piala AFF ini, mengingat lawan kita terutama Thailand dan Vietnam itu menggunakan full power dan kita maklum dengan itu, tapi setidaknya kita ada ajang yang lebih bergengsi yaitu Piala Dunia nantinya. Jadi kita manfaatkan Piala AFF ini sebagai regenerasi buat adik-adik yang sekarang masih umurnya masih U22 supaya nanti bisa menjadi pelapis di Piala Dunia harapannya ada pemain yang sudah matang seperti kalau kita lihat dulu ketika zamannya STY melatih Indonesia untuk pertama kali itu kita mungkin masih belum mengenal siapa itu Pratama Arhan, siapa itu Marcelino, siapa itu Asnawi. Tapi luar biasa sekarang dengan adanya berbagai jam terbang yang diberikan oleh pelatih untuk memainkan pemain muda, maka bisa kita lihat sekarang 4 tahun setelah era 2020, nah pemain-pemain ini sudah matang dan bisa dipakai di kualifikasi Piala Dunia. Bahkan mungkin nanti ketika Indonesia lolos di Piala Dunia, mereka pun mungkin akan main ya. Jadi ini luar biasa, jadi apapun hasilnya nanti kita dukung dan semangat saja. Ini untuk kematangan pemain di masa depan, jadi nggak masalah apapun hasilnya, dan kita langsung support terus persepak bolaan Indonesia. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam olahraga.